Jadi hari ini, pertemuan kali ini kita akan belajar materi bab yang kelima tentang rangkaian arus bolak-balik. Ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama. Kita bisa lihat sama-sama. Poin yang pertama tentang arus dan tegangan bolak-balik, yang kedua rangkaian RLC, dan yang ketiga daya dan rangkaian AC. Tapi khusus untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini, kita akan bahas saja materi tentang poin A, yaitu arus dan tegangan bolak-balik. Seperti yang kalian tahu, kalian sudah belajar materi sebelumnya, yaitu tentang induksi elektromagnetik berkaitan dengan gegel listrik. Kita tahu bersama, gegel listrik yang dihasilkan oleh generator arus bolak-balik itu berubah secara periodik mengikuti fungsi sinusoidal dengan persamaan sebagai berikut. Ya, kita bisa lihat sama-sama persamaan untuk GGL, di mana persamaan GGL sama dengan N kali B kali A omega sin omega T. Ya, GGL sama dengan N kali B kali A sin omega T. N adalah jumlah lilitan, B adalah kuat medan listrik, A adalah luas penampang, omega adalah kecepatan sudut, dan T merupakan waktu. Nah, untuk tegangan maksimum dengan nilai GGL maksimum sama dengan NBA kali omega, maka kita bisa ganti persamaan untuk GGL tadi, sehingga GGL sama dengan GGL maksimum sin omega T, ya. Karena N kali B kali A omega kita sudah ganti dengan GGL maksimum. Ya, jadi bentuknya GGL sama dengan GGL maksimum sin omega T. Beban listrik dalam rangkaian arus bolak-balik dapat berupa resistor atau R, kapasitor dengan simbolnya C, dan induktor simbolnya L. Ya, kita lihat sama-sama ya. Jadi ada 3 bagian yang akan kita bahas lagi, yaitu pada rangkaian resistor, kapasitor, dan induktor. Arus dan tegangan listrik bolak-balik diukur dengan ampermeter AC dan juga voltmeter AC, di mana nilai yang terukur merupakan nilai RMS atau root mean square, yaitu nilai akar kuadrat rata-rata, atau nilai efektif dari arus dan tegangan. Jadi nilai yang diukur oleh alat ukur itu merupakan nilai efektif, baik itu arus maupun juga tegangan. Jadi kalau kita lihat dengan alat ukur, nilai yang tertera itu adalah nilai efektifnya. Kita lihat sama-sama nilai efektif dan nilai rata-rata. Poin A yaitu nilai efektif. Alat ukur ampermeter AC dan voltmeter dapat mengukur nilai efektif dari arus maupun tegangan bolak-balik. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik merupakan kuat arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan jumlah energi yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam satu waktu yang sama. Kita bisa lihat hubungan arus efektif dan arus maksimum, ya, ditunjukkan oleh persamaan I efektif sama dengan I maksimum akar 2. Ya, I ini adalah kuat arus, jadi kuat arus efektif sama dengan kuat arus maksimum per akar 2. Sedangkan kalau kita sama-sama lihat berikutnya untuk tegangannya, ya, kalau kita lihat lagi untuk tegangan efektifnya, V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. Ya, ini adalah hubungan untuk kuat arus dan juga tegangan efektif. Ya, kuat arus efektif dan tegangan efektif. Di mana kuat arus itu satuannya ampere, simbolnya A besar, sedangkan tegangan satuannya volt, ya. Ini bisa kalian perhatikan nilai apa yang terukur jika arus bolak-balik memakai ampermeter AC. Pertanyaan itu bisa kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Kedua, nilai rata-rata. Nilai rata-rata arus bolak-balik adalah kuat arus bolak-balik yang nilainya setara dengan kuat arus arah yang memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama.
Kita lihat hubungan antara nilai arus rata-rata disimbolkan dengan IR dan arus maksimum IM. I rata-rata sama dengan 2I maksimum per Pi. Ya, I rata-rata sama dengan 2I maksimum per Pi. Di mana nilai Pi itu adalah 22/7 atau Pi juga setara dengan nilai 3,14. Berikutnya, hubungan antara tegangan rata-rata atau VR dan tegangan maksimum VM, di mana VR sama dengan 2V maksimum per Pi. Ya, nilai Pi tetap 22/7 atau 3,14. Perhatikan bersama persamaan untuk nilai rata-rata maupun nilai efektif yang tadi. Persamanya beda-beda. Jadi nilai rata-rata untuk arus dan tegangan dengan nilai setengah periode tidak sama dengan satu periode. Karena untuk satu periode rata-ratanya bernilai 0. Perhatikan itu bersama. Berikutnya kita lihat resistor dalam rangkaian AC atau rangkaian resistif. Ini berarti dalam satu rangkaian tegangan listrik AC dihubungkan dengan sebuah resistor. Fasor dianggap berputar dengan laju sudut tetap, yaitu sama dengan yang terdapat dalam persamaan V sama dengan V maksimum sin omega T dan I sama dengan I maksimum sin omega T. Fasor ini untuk diagram bentuknya lingkaran. Ya. Kalau kalian lihat gambar A ini adalah fasor untuk tegangan. Nah, bisa kalian perhatikan bersama. Untuk resultannya di sini itu adalah nilai dari V-nya ya. Untuk resultan itu nilai V maksimumnya ditandai patung gambar dengan garis merah. Ini untuk V maksimumnya dengan theta sama dengan omega T, di mana theta ini adalah perpindahan sudut atau beda fasenya. Gambar B untuk fasor kuat arus ya. Kalian perhatikan bersama, untuk resultannya juga adalah I maksimum. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa ternyata pada rangkaian resistor untuk tegangan dan kuat arus itu satu fase. Ya, mereka satu fase, saling mengikuti. Di mana proyeksi fasor pada sumbu vertikal menyatakan nilai sesaat dari besar tegangan untuk arus bolak-balik pada sumbu horizontal menentukan besarnya sudut fase. Ya, kita lihat sama-sama sudut fase pada rangkaian resistif untuk tegangan dan kuat arus itu nilainya sama. Nah, bagaimana jika resistor ini kita hubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik? Ya, kita lihat bersama ada sebuah sumber tegangan arus bolak-balik. Ya, gambarnya dengan seperti gelombang. Ya, ini adalah gambar simbol tegangan arus bolak-balik. Kita hubungkan dengan sebuah resistor. Jadi di titik A dan B ini dilalui oleh tegangan bolak-balik ya, di mana di antara titik A dan titik B terdapat sebuah hambatan resistor R. Sehingga beda tegangan listrik VAB bisa kita tulis dengan persamaan VAB sama dengan V maksimum sin omega T. Kenapa demikian? Karena kuat arus ataupun tegangan yang masuk itu sama saja. Ya, cuma satu. Tegangan yang masuk di titik AB sama dengan V maksimum sin omega T. Sedangkan untuk kuat arus yang masuk bisa kita lihat ya, kuat arus yang masuk memenuhi persamaan I yang melalui titik AB sama dengan I maksimum sin omega T. Ya, perhatikan I yang melalui titik AB di gambar sebelumnya merupakan I maksimum sin omega T. Dalam diagram fasor untuk tegangan dan arus kita bisa lihat ketika pada rangkaian resistor murni atau rangkaian resistif, dari gambar berikut ini kita lihat bahwa untuk tegangan dan kuat arus itu sejajar ya, saling mengikuti, atau bisa kita katakan kuat arus dan tegangan ini satu fase, nilai fasenya sama. Jadi jika bentuk tegangan dan kuat arus kita gambarkan pada grafik, kalian bisa lihat grafik ini untuk sumbu Y itu adalah V dan I, tegangan dan kuat arus. Sumbu
X-nya adalah omega T. Kita lihat bersama, untuk tegangan dan arus mulainya dari 0. Ketika tegangan maksimum, maka kuat arus juga bernilai maksimum. Sedangkan ketika tegangannya bernilai minimum, kuat arus juga bernilai minimum. Ya, jadi keduanya sebanding. Nah, keduanya sebanding. Jadi pada rangkaian resistif atau rangkaian yang hanya terdiri dari sumber tegangan dan resistor murni, yaitu resistor R, pada saat tegangan 0, nilai arusnya juga 0. Pada saat tegangannya tinggi, arusnya juga tinggi. Ya, pada saat tegangannya turun, arusnya juga turun atau rendah. Nah, ini bisa kita lihat dari persamaan hukum Ohm kan? Masih ingat persamaan hukum Ohm? Persamaan hukum R sama dengan V per I. Ataupun V sama dengan I kali R. Di mana R atau hambatan resistornya ini tetap atau konstan, sehingga ketika I-nya naik, maka V-nya juga akan ikut naik. Ketika I-nya turun, maka V-nya juga akan ikut turun. Atau persamaan I-nya sama dengan V per R. Jadi ketika tegangannya bertambah, kuat arus bertambah, tegangan menurun, kuat arus menurun. Yang berikut induktor dalam rangkaian AC atau rangkaian induktif. Ya, kita andaikan sebuah kumparan induktor murni, ya, dengan nilai induktansi diri L, kita beri tegangan V pada titik AB-nya, itu VAB sama dengan V maksimum sin omega T. Maka berdasarkan hukum Kirchhoff yang kedua, nilai pada titik AB, VAB, itu sama dengan sigma I kali R kurang sigma GGL. Ya, VAB sama dengan sigma I kali R kurang sigma GGL. Nah, karena ini merupakan induktor murni, berarti hanya memiliki nilai induktansi. Tidak ada nilai hambatan resistor di sini. Sehingga R-nya bernilai 0. Karena R-nya bernilai 0, maka yang tersisa V pada titik AB sama dengan min GGL. Atau GGL induksi diri. Ya, dV pada titik AB sama dengan min GGL. Ya, karena R tadi bernilai 0. Ya, sehingga dari sini bisa kita lanjutkan untuk persamaan I sama dengan min Vm per omega L cos omega T, di mana Vm per omega L itu setara dengan I maksimumnya, maka I juga sama dengan min I maksimum cos omega T. Ya, I maksimum tadi sama dengan V maksimum per omega kali L. Omega kecepatan sudut, L ini adalah induktansi diri. Satuan induktansi diri adalah Henry. Ya, satuan dari induktansi diri adalah Henry. Nah, dari sini juga kita bisa dapatkan nilai I itu sama dengan I maksimum sin omega T kurang 90 derajat. Dari mana dapat 90 derajat ini? Nanti kita lihat. Ya, kita lihat bersama dari mana. Bentuk tegangan dan kuat arus kita gambarkan dalam grafik. Kalau bisa dilihat, sumbu Y itu adalah V dan I, sumbu X adalah omega T. Ketika V-nya bernilai 0, I-nya masih bernilai negatif di bawah ya. Kalian lihat, V0, I-nya negatif. Ketika V-nya berada di puncak, I itu masih bernilai 0. Ya. Ketika V-nya 0, I-nya negatif, V-nya di puncak, I-nya bernilai 0. Di sini kita lihat bahwa I terlambat sebesar 1/4 gelombang atau terlambat sebesar 90 derajat atau 1/2 pi. Ya, karena kita tahu bersama nilai pi itu kan setara dengan 180 derajat. Ya, pi radian sama dengan 180 derajat, sehingga setengah pi itu sama dengan 90. Makanya I-nya kurang 90. Karena sini I terlambat sebesar 1/4 gelombang atau 90 derajat terhadap tegangan. Ya, I-nya terlambat terhadap tegangan. Sehingga diagram fasor untuk rangkaian induktifnya bisa kita lihat VL dan I itu dengan besar sudutnya 90 derajat, ya, V-nya ke arah Y positif, I-nya ke X positif. Jadi nilai omega L di sini, ya, nilai omega L sama seperti pada rangkaian induktif adalah kita sebut dengan reaktansi induktif dari sebuah induktor. Sehingga kita bisa tuliskan simbolnya XL. Ingat ya, omega kali L itu adalah
reaktansi induktif, di mana lambang atau simbolnya XL. Ya, jadi satuan dari XL ini juga sama seperti hambatan, yaitu satuannya ohm, di mana XL sama dengan omega kali L. Omega tadi adalah kecepatan sudut. Kita ganti persamaannya dengan 2πf, omega sama dengan 2πf, sehingga XL sama dengan omega kali L ataupun sama dengan 2πf kali L. Ya, 2πf itu sama juga dengan 2pi per periode atau per T. Ya, frekuensi satuan Hertz, periode satuannya second. Ini untuk rangkaian induktif ya. Perhatikan bersama nilai dari reaktansi induktif XL-nya. Jadi perlu diingat ini ya. Poin berikut yang kita bahas adalah kapasitor dalam rangkaian AC atau rangkaian kapasitif. Ya, ini sebuah kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Jadi kapasitor dengan nilai kapasitansinya C, ya satuannya farad, dipasang dengan rangkaian arus bolak-balik, di mana beda potensial antara ujung-ujung kita anggap sebagai titik AB, maka VAB sama dengan V maksimum sin omega T. Kita lihat gambarnya, sebuah sumber tegangan arus bolak-balik dihubungkan dengan kapasitor, di mana kapasitor itu pada titik AB. Nah, jadi ketika arus tegangan melalui titik AB, di tengahnya Anda kita hubungkan dengan sebuah kapasitor. Muatan yang tersimpan pada kapasitor I sama dengan C dikalikan dengan V. Ya, karena V-nya adalah VAB, ya, kita bisa tulis lagi persamaan, kita ganti nilai VAB sama dengan V maksimum sin omega T. Q ini adalah muatan itu satuannya adalah Coulomb. Ya, muatan satuannya Coulomb kita simbolkan dengan huruf C besar. Sedangkan C yang di sini adalah kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor itu satuannya adalah farad atau biasa disebut atau disingkat dengan huruf F besar. Nah, di sini kita ganti tadi nilai VAB sehingga Q sama dengan C kali V maksimum sin omega T. Ya, Q sama dengan C kali V maksimum sin omega T. Ini adalah persamaan muatan pada kapasitor. Nah, dari persamaan kapasitor dan kita hubungkan dengan persamaan VAB sama dengan V maksimum sin omega T dan juga persamaan muatan, kita akan peroleh persamaan I sama dengan omega dikalikan V maksimum kali C sin omega T tambah 1/2 pi, atau sama dengan I maksimum sin omega T tambah 1/2 pi. Nah, di sini kenapa ditambah 1/2 pi? Nanti kita lihat kenapa ditambah. Ditambah kenapa? Ya, karena pada rangkaian kapasitif itu kalau kita lihat dari diagram fasornya, ya, I-nya pada sumbu X positif, V-nya pada sumbu Y negatif. Berarti di sini sudut yang terbentuk adalah 90 derajat dengan catatan I mendahului V. Ya, pada rangkaian kapasitif I mendahului V. Kalau pada induktif tadi V mendahului I. Nah, kalau kita lihat ya, dari grafik sinusoidal untuk rangkaian, ya, untuk sumbu Y-nya V dan I, sumbu X-nya omega T, ketika V-nya 0, I-nya sudah memiliki nilai maksimum. Ketika V maksimum, I-nya sudah turun 0. Nah, di sini kan kita bisa lihat lagi-lagi nilai V ini terlambat 1/4 gelombang. Ya, dia terlambat 1/4 gelombang atau sudut fasenya 1/2 pi, yaitu 90 derajat. Makanya kita gunakan di sini I-nya kita tambahkan dengan 1/2 pi atau 90 derajat. Ya, dengan catatan I maksimum sama dengan omega kali V maksimum dikalikan dengan C, di mana nilai besaran 1/omega C ini kita sebut sebagai nilai reaktansi kapasitif. Kita simbolkan reaktansi kapasitif ini dengan XC. Ya, kalau induktif tadi XL, untuk kapasitif kita simbolkan dengan XC.
C, di mana nilai XC sama dengan 1 per omega C, atau omeganya kita ganti dengan 2PF. XC sama dengan 1 per omega C atau sama dengan 1 per 2 Pi kali F dikali C. F itu untuk frekuensi, satuannya Hertz ya. C adalah kapasitas kapasitor tadi, yang satuannya Farad. Nah, ini adalah untuk kapasitor pada rangkaian AC. Selanjutnya, kita perhatikan untuk contoh soal. Ya, perhatikan bersama-sama contoh soal berikut ini ya. Contoh soal, sebuah induktor murni dengan nilai induktansi diri L sama dengan 0,4 Henry kita hubungkan dengan sumber arus bolak-balik I sama dengan 30 sin 120T mA. Yang menjadi pertanyaan adalah tentukan reaktansi induktif rangkaian dan bentuk persamaan tegangan listriknya. Ya, jadi ada 2 poin. Yang pertama, tentukan nilai reaktansi induktif, dan yang kedua, bentuk persamaan tegangan. Kita lihat dulu. Yang sudah diketahui di sini adalah L-nya, yaitu 0,4 Henry, dan nilai I sama dengan 30 sin 120T dalam satuannya miliampere. Ya. Kita mau cari reaktansi induktif, berarti XL. Ya. XL sama dengan omega kali L. Nah, sekarang kita cari omega. Dari mana? Kita lihat persamaan I sama dengan I maksimum sin omega T ya. Nah, kita masukkan ke bentuk pada soal I sama dengan 30 sin 120T dengan satuannya miliampere. Dari sini maka kita bisa dapatkan I maksimumnya ya. I maksimum itu sama dengan 30, satuannya miliampere, dan nilai omega adalah 120, di mana satuan dari omega adalah radian per second ya. Dari bentuk persamaannya kita bisa lihat sama-sama. Sehingga nilai XL sama dengan omega kali L itu sama dengan, kita masukkan nilai omeganya 120 radian per second, L-nya 0,4 Henry, sehingga hasilnya adalah 48 ohm. Jadi kita dapatkan nilai reaktansi induktifnya 48 ohm. Bisa tulis 48 ohm tulisan atau menggunakan simbol seperti ini ya. Nah, berikutnya untuk dapatkan persamaan tegangan listrik. Kita cari persamaan tegangan listrik bolak-balik. Nilai V maksimum dulu. V maksimum sama dengan I maksimum kali XL atau reaktansi induktif. I maksimumnya tadi 30 mA, kita konversi ke ampere, jadinya 30 kali 10 pangkat min 3 ya, dikalikan dengan XL-nya 48 ohm yang kita dapatkan tadi. Sehingga 10 pangkat min 3 tadi kita tulis kembali, sedangkan 30 kali 48 itu adalah 1440. Jadi untuk tegangan maksimum kita peroleh 1,44 volt. Nah, dari sini kita masukkan ke persamaan tegangan listriknya ya. Karena sudut fasenya tadi adalah 90 derajat reaktasi induktif, di mana V mendahului kuat arus. Jadi V-nya ditambahkan dengan 90 derajat atau ditambah dengan setengah pi. Jadi persamaan V sama dengan V maksimum. Ya, kita bisa lihat persamaan V sama dengan V maksimum sin omega T, kita tambahkan dengan 90 derajat atau tambah dengan setengah pi ya. Karena di sini V-nya mendahului kuat arus. V maksimumnya 1,44, sin omeganya adalah 120, ditambah dengan T, ditambahkan dengan nilai dari beda fasenya 1/2 pi atau 90 derajat. Jadi bisa tulis V sama dengan 1,44 sin 120T tambah setengah pi ya, atau 1,44 sin 120T ditambah 90 derajat dengan satuan volt. Ya, demikian bentuk persamaan untuk tegangan listriknya. Jadi ini adalah model persamaan tegangan listrik. Berikutnya, kalian kerjakan latihan soal, 2 soal berikut ini. Silakan kalian kerjakan. Ya, kerjakan masing-masing.
Kalau sudah selesai, silakan kumpulkan di Google Classroom untuk pertemuan hari ini ya. Kerjakan 2 soal latihan ini dan kumpulkan di Google Classroom untuk pertemuan hari ini. Oke, selamat mengerjakan dan Tuhan memberkati.